Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Guru Informatika oleh Yulia Nurdianti, kelas 8 MTSN Negeri 2 Boyolali. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat ya. Marilah untuk pertemuan pada hari ini kita nanti akan membahas tentang macam-macam topologi jaringan komputer. Menurut Simon Machajewski, pengertian topologi jaringan adalah seperangkat komputer yang saling terhubung secara bersamaan satu dengan yang lainnya dengan tujuan utama, yakni untuk saling berbagi sumber daya. Internet adalah salah satu sumber daya yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat. Tujuan dari topologi jaringan adalah demi memudahkan pertukaran informasi, dan topologi ini seringkali dipakai di perusahaan, lembaga ataupun badan institusi, di sekolah-sekolah karena komunikasi ini dapat dilaksanakan dengan cepat dan aman. Next, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam topologi jaringan komputer. Kita bisa melihat gambarnya serta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama adalah topologi ring, biasa juga disebut sebagai topologi cincin ya. Di sini adalah topologi yang dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer satu dengan yang lainnya dalam sebuah rangkaian yang melingkar, bentuknya seperti cincin. Kemudian kelebihan dari topologi ring, biayanya cenderung murah, performa koneksi cukup baik, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah, kemudian mudah dilakukan. Sedangkan kekurangan topologi ring, apabila terjadi suatu permasalahan atau troubleshooting, jaringan ini terhitung rumit. Pada jaringan ini sering terjadi tabrakan data. Yang kedua adalah topologi bus, yaitu topologi jaringan yang lebih sederhana. Pada umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk pemasangan kabel-kabelnya, yang garis-garis lurus itu adalah kabel, dengan itu adalah komputer dijajar seperti itu ya, berhadap-hadapan. Next, selanjutnya kelebihan atau kekurangan dari topologi bus. Kelebihannya adalah mudah dalam penambahan klien, kemudian mudah digunakan dan sangat sederhana. Biayanya murah karena menggunakan kabel yang sedikit. Sedangkan kekurangan dari topologi bus adalah sering terjadi tabrakan data. Proses pengiriman dan penerimaan data itu kurang efektif. Kemudian topologi ini itu sulit dikembangkan. Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu topologi star. Biasa juga kita menyebut sebagai topologi bintang. Topologi ini itu untuk menyambungkan kabelnya itu menggunakan hub atau switch ya. Jaringan ini sekarang ini sering digunakan karena memiliki banyak kelebihannya. Kemudian di perkantoran, di sekolah-sekolah, perusahaan itu sering menggunakan topologi ini ya, karena karakteristik dari topologi star adalah salah satu jaringan berfungsi sebagai pusat segala aktivitas. Apa kelebihan topologi star? Kelebihan yang pertama adalah bahwa jaringan topologi ini tetap berjalan baik walaupun salah satu komputer kliennya itu bermasalah. Yang kedua adalah tingkat keamanan data cukup baik, usernya mudah mendeteksi apabila ada masalah pada jaringan tersebut, kemudian fleksibel. Kelemahan atau kekurangan topologi star itu terhitung mahal karena menggunakan banyak kabel. Seluruh komputer dalam jaringan ini bermasalah jika hub atau switch-nya mengalami kerusakan. Selanjutnya yang keempat, yaitu topologi mesh atau topologi jala, yaitu suatu topologi jaringan di mana setiap perangkat komputer itu saling terhubung secara langsung. Topologi mesh ini biasa digunakan untuk rute yang banyak menggunakan kabel tunggal, sehingga proses pengiriman data pada lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Sekarang, apa kelebihan dari topologi mesh? Di antaranya adalah bandwidth limitnya cukup besar. Kemudian security atau keamanan data pada topologi ini sangat baik. Tidak terjadi tabrakan data karena pengiriman datanya sangat banyak ya. Kemudian kekurangan topologi mesh, kabel yang dibutuhkan jumlahnya cukup banyak sekali ya. Biayanya juga sangat mahal karena menggunakan banyak kabel.
Kemudian instalasinya sangat rumit. Nah, jadi masing-masing topologi itu ada kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri gitu ya anak-anakku. Selanjutnya, topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Topologi jaringan berbentuk tree atau seperti pohon ya, pada umumnya dipakai untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Nah, itu bisa dilihat pada gambar. Nah, di situ pada kode layer, kemudian diturunkan ada distributor layer, kemudian ada bercabang-cabang ya seperti pohon seperti itu. Nah, apa kelebihan dari topologi tree? Yaitu dapat dan mudah dikembangkan. Jadi topologi jaringan yang lebih luas. Kemudian susunan topologi ini terpusat karena hierarki, sehingga pengaturan data menjadi lebih murah atau mudah ya. Kekurangannya adalah topologi ini mempunyai kinerja yang sangat lambat. Penggunaan kabelnya sangat banyak sekali, sehingga biaya instalasinya mahal. Demikian tadi materi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa anak-anak selalu jaga kesehatan, selalu cuci tangan, selalu pakai masker, dan jaga jarak. Dadah.